Ntar korup lagi. Ini lagu pertama kalian, judulnya Berserah. Boleh diceritain lagu Berserah ini liriknya tentang apa? Oke. Oke, yuk. Bisa. Bingung mau mulai gimana. Oke. Ini adalah request dari teman-teman sahabat Ais, terus fans kami dimanapun berada, request untuk bikin single gimana sih kalau Irish Bella dengan Amarzoni itu menyanyi gitu kan, karena memang basically kan kami sebagai public figure, bukan penyanyi ya, tapi lebih tepatnya bisa memberikan inspirasi lewat lagu, karya-karya menghibur. Dan alhamdulillah kami dapat kesempatan untuk bernyanyi bekerja sama dengan Sony Music. Sony Music Indonesia. Dan penulis lagunya itu Johan Dihaya. Kebetulan kami deket juga ya, jadi. Iya. Dan lagu, musik dan aransemennya juga oleh Hari Budiman, terus pengantar vokalnya kita dibantu oleh Dennis Nusi. Iya. Jadi banyak bantuan ya. Banyak bantuan. Kami ngucapin terima kasih buat yang ngebantu sampai project single duet kami ini selesai. Akhirnya rilis ya. Akhirnya mau rilis gitu. Berapa lama bikin ini? Bikin ini sekitar nggak sampai sebulan ya. Iya. Nggak sampai sebulan karena memang kita juga mau momennya pas gitu. Karena lagu ini juga sangat menceritakan kondisi kita dulu saat kita struggle, terus akhirnya bisa bangkit, terus saat ini juga kita sedang menghadapi COVID-19, terus kita PSBB. Jadi benar-benar lagu ini tuh relate banget sama kondisi yang kita sedang alamin saat ini. Jadi kita benar-benar mau waktunya pas ya, nggak terlambat gitu. Jadi kita sebenarnya agak ngejar waktu juga waktu itu ya. Jadi untuk kita latihan vokal, untuk kita benar-benar belajar dulu gitu, singkat waktunya. Dan ide untuk membuat lagu ini keluar itu pertama karena kami sudah membaca isi lirik dari lagu ini, dan itu tadi kata istri kalau lagu ini tuh betul-betul relate banget ya sama kami. Dan lagu ini juga menjadi inilah yang kami lakukan, solusi inilah yang kami lakukan untuk menghealing terapi kejadian dan cobaan-cobaan yang pernah kami laluin gitu bersama-sama. Betul. Berarti ada kejadian nyata yang sebenarnya kalian sudah alami dan lagu ini bisa mewakili. Dan gak cuman kami berdua doang, dan kami rasa semua orang pun yang mendengarnya juga bisa relate. Karena ini kita buat lagu ini tuh sebagai pelukan verbal untuk masyarakat siapapun yang mendengar nanti gitu. Bahwa dia tuh oh my god ini lagu emang banget ya, gitu. Jadi ini lagu percintaan. Bukan. Ini bukan lagu percintaan dan ini pun juga bukan lagu religi. Tapi lebih tepatnya inspirasi yang kami keluarkan dari perasaan kami, pengalaman yang kami sampaikan melalui sebuah lagu yang harapan kami setiap orang yang mendengarnya bisa relate seperti yang istri bilang, bisa merasa kalau termotivasi juga gitu. Berarti saat membawakan lagu ini ada sedikit rasa gimana dong? Kenapa kita waktu itu mengiyakan untuk mau melakukan single ini? Padahal kita tahu kalau kita itu bukan newbie dan kita bukan penyanyi gitu, profesional. Cuman karena kita jatuh cinta sama lagunya, kita maksudnya saat baca liriknya pun memang ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Apalagi kita juga kan baru saja bangkit lagi setelah kemarin mendapatkan ujian gitu, dan pasti bukan kami doang yang mengalami hal seperti itu. Semua orang di muka bumi ini nggak mungkin yang tidak pernah mengalami ujian gitu. Dan lagu karena ini ujian itu kan bagian dari kehidupan kita gitu. Betul. Jadi lagu ini merelate dan membuat kita yang mendengar tuh pengen ikut bangkit. Iya. Gitu. Ya inilah, apalagi dengan momen yang terjadi saat ini gitu ya. Kita saat ini harus stay di rumah, yang kita tuh untuk bersilaturahmi itu agak mungkin terbatas gitu kan. Mungkin dengan lagu ini membuat hati kita yang tadinya gundah, bosen di rumah bisa terobati.
Dan karena itu yang kami rasain. Kami ingin membagi cerita ini kepada semua fans. Kami tahu kami bukan penyanyi profesional. Yang kami bisa lakukan, kami paham banget kalau kami adalah public figure yang punya pengaruh, yang ingin bisa mempengaruhi juga semua orang untuk sesuai dalam hal kebaikan dan ya bisa move on gitu loh dari lewat lagu sederhana yang kami launching ini. Tapi Gitu kan ya. emang pasti berat ya untuk move on dari kejadian yang buruk gitu. Nah, mungkin punya tips untuk menang dari kejadian buruk gitu gimana? Supaya nggak putus asa. Yang pastinya berserah, bukan berarti terserah ya. Bukan berarti menyerah. Tuh, betul loh. Berserah bukan berarti terserah dan bukan berarti juga menyerah. Artinya berserah adalah kita menyerahkan kepada kekuatan yang lebih tinggi, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, untuk mempercayakan semuanya sama Tuhan kalau semua ini akan berakhir. Ada pagi, ada malam. Habis gelap terbitlah terang. Habis hujan terbitlah pelangi. Dan habis sedih itu akan senang. Jadi ini prinsip yang harus kita sama-sama ketahui. Senang, sedih, kecewa, bahagia, dan susah, itu semuanya adalah satu atap. Jadi mereka semua sifat-sifat itu ada di dalam satu atap yang sama. Ketika kita ingin senang, ketika kita ingin bahagia, tentu kita juga harus bisa tahu bagaimana rasanya sedih, bagaimana rasanya kecewa. Ketika kita sudah tahu rasanya kecewa dan rasa sedih, maka akan timbullah rasa bahagia. Itulah sistem kehidupan yang udah terorganisir itu secara sempurna gitu loh. Dan itu yang harus, menurut saya, semua orang harus bisa memahami itu. Jadi ketika kita sedih, kita akan tahu setelah sedih akan bahagia. Atau mungkin dari lagu ini juga Amar dan Ibel mau memberitahu ke khalayak luas bahwa berserah itu bukan sesuatu yang susah, ya kan? Iya. Berserah tuh ya tinggal berserah aja. Coba diceritakan ke sahabat Ais mungkin bahwa berserah tuh bukan hal yang rumit gitu. Ya. Oke. Tinggal angkat tangan. Ya. Jadi gini, pemahaman orang tentang berserah itu kan, udahlah, pasrahkan aja lah sama Allah, kita udah nggak ngapa-ngapain, biar Allah yang bekerja semuanya. Menurut saya itu tidak benar. Yang benar itu adalah berserah. Kami percaya, kami mengimani kalau sehabis kejadian membuat kami sedih, terluka atau apapun itu, kami akan bangkit lagi, akan bahagia. Akan ada hari di mana kami akan bahagia semua, karena kami sudah tahu rasanya sedih dan kecewa, kan gitu. Dan kita mengimani itu, mempercayai, berarti udah di atas daripada percaya gitu kan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan kita bertindak sebagaimana mestinya, dalam kata tanda kutip, dengan sebaik-baiknya. Itu yang menurut saya pengertian dari kata berserah. Kalau misalkan menyerahkan, ya udahlah, serahin aja semuanya. Allah tidak akan memberikan atau Tuhan tidak akan memberikan perubahan kepada umatnya kalau umatnya tidak merubah dirinya sendiri gitu loh. Jadi pada dasarnya kita sudah diberikan kesempurnaan sama Tuhan, mulai dari akal, perasaan, ya, kedua tangan, kedua kaki. Yang harus kita lakuin adalah kita move on, maju terus. Hidup tidak akan stuck di sini aja. Karena kita sedih terus hidup akan berhenti, kan enggak. Hidup akan terus berjalan, hari akan terus berjalan. Yang kita bisa lewati adalah kita berusaha sebaik-baiknya untuk memberikan yang terbaik, supaya ketika nanti hal yang pasti yang akan terjadi dari diri kita adalah kematian. Kita akan mati semua manusia. Di saat kita mati, kita sudah tahu, sudah ada bekal, pengalaman, dan apa hal yang sudah kita berikan kepada semua orang, yaitu tentang kebaikan, dengan arti berserah. Jadi pengertian itu dalam sekali sih menurut saya. Lagunya ya. Jadi lagu ini bukan sekedar alunan musik untuk penggemar Amar Joni atau Iris Bella, tapi lebih ke pelukan juga ya buat Iya, pelukan verbal. Peluk apa? Alone gitu. Itu pelukan apa? Pelukan verbal.
Nah itu bener masuknya di sini. Pintar kamu. Aku dari tadi mau kesana. Harusnya jawab I know right. Jadi ini istri ini buat kata pelukan verbal itu dengan maksudnya gimana ya? Ya maksudnya itu bahwa yang tadi disampaikan sama suami aku tuh bisa mereka relate saat mereka mendengarkan lagu itu. Jadi bukan hanya Berasa kayak dipeluk gitu ya sama kak dipeluk kita ya. dengan lagu itu dia. Itu intinya itulah, begitu dia mendengar, dia relate dan dia pengen bangkit gitu, bahwa ya semua ini hanya sementara, nanti kita akan senang kemudian setelah kita mengalami ujian gitu. Siapa sih yang nggak mau dipeluk ya sama Marjoni? Adalah Minjek luar biasa. kedepannya lagu ini akan strategi ke pasarnya bagaimana? Orang-orang bisa mendengarkan lagu ini di mana? Apakah harus membeli atau harus seperti apa? Nah, untuk teman-teman semua yang ingin mendengarkan lagu kita, lagu single pertama kita ini, kalian bisa dengerin di semua music platform. Dan untuk kalian yang pengen nonton video klipnya, akan ada di channel Ice TV. YouTube kami, Ice TV. Jangan lupa makanya untuk subscribe, like, plus share ke teman-teman kalian juga kalau kalian memang suka dan relate sama lagu single pertama kami. Dan mudah-mudahan lagu ini seperti tadi harapan kami bisa menjadi inspirasi, pelukan verbal yang betul-betul terasa sekali untuk pendengar dan bahkan yang nontonnya Ya. di video klip kami. Harapan. Ya itu harapan. Ya. Udah. Sepenggal aja lagu ini coba. Live-nya. Live-nya. Jadi ikutan ngedalam semua. Cek. Gimana refnya tuh? Berserah gitu ya. Oke, 1, 2. Berserah pasrahkan semua pada yang kuasa, beri yang terbaik sepenuh jiwa. Udah ya. Udah cukup jawab banyak. Nanti kalau lanjutnya pokoknya langsung aja lihat tadi seperti yang istri bilang, kalian bisa nemuin di semua digital platform musik dan kalian juga bisa nonton video klipnya langsung di Ice TV.